Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, bagaimana kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar pelajaran fikih, terutama dengan materi bahasan tentang khitan. Pasti kamu sudah tahu ya, sudah mengenal apa itu khitan. Bahkan bisa jadi hampir semuanya yang laki-laki itu sudah dikhitan. Kalau yang perempuan bagaimana? Nah, ini nanti akan kita bahas di sini ya. Baik, anak-anakku, coba kalian amati gambar. Di situ ada gambar anak-anak yang semuanya sedang senang, semuanya sedang ceria. Tapi di tengah-tengah ada dua anak itu yang sedang pegang sarungnya. Kenapa itu? Kira-kira? Oh, takut melorot. Nah, bukan itu. Dua anak itu ternyata habis khitan. Habis dikhitan ya. Sehingga ya jalannya memang beda. Kalau anak baru dikhitan memang seperti itu. Khitan itu kita tanya sama Pak Ustadz. Ya, pengertian khitan itu apa Pak Ustadz? Apa arti kata khitan itu? Khitan itu dari bahasa Arab. Ya, segampangannya artinya memotong. Apa nama lain dari khitan? Kalau di Indonesia, di tempat kita, apa biasanya ya? Ya, khitan disebut juga sunat. Makanya ada sunatan masal atau khitanan masal. Jadi, yang dikhitan banyak anak. Apa yang dimaksud dengan khitan? Kenapa sih kok disebut khitan? Apa khitan itu? Khitan itu adalah memotong kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Ketika kita, terutama yang laki-laki, buang air kecil, itu air seni atau airnya itu kan najis, maka harus kita bersihkan. Beda dengan hewan, beda dengan ya sapi, kerbau. Kalau habis kencing ya tanpa dibersihkan. Tapi kalau kita manusia, apalagi yang beriman, umat Islam, setelah kita kencing, maka harus dibersihkan. Nah, kalau kita belum khitan, bersihkannya itu tidak bisa sempurna. Kenapa? Karena ada kulit yang menutupi. Maka, dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk memotong bagian yang menutupi itu, supaya kalau kita bersuci, bisa bersih, bisa sempurna. Kalau kita sempurna dalam bersuci, maka ibadah kita akan sempurna juga, diterima oleh Allah. Tapi kalau tubuh kita tidak suci, ada najisnya, sholat kita juga tidak sah. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk khitan. Nah, bagaimana sih asal-usulnya khitan itu? Sejarahnya seperti apa?
siapa yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk khitan? Ternyata jawabannya adalah Nabi Ibrahim. Ya, siapa yang mengkhitan beliau? Ya, beliau itu khitan sendiri. Setelah diperintah oleh Allah untuk khitan, lalu beliau melaksanakannya sendiri. Bagaimana caranya? Berapa usia Nabi Ibrahim dan putra-putranya waktu khitan? Usia Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikhitan adalah 80 tahun. Bayangkan, 80 tahun. Karena perintah Allah beliau melaksanakan. Sedangkan Nabi Ismail 13 tahun. Nabi Ishak 7 tahun. Bagaimana cara khitannya pada zaman Nabi Ibrahim itu? Karena waktu itu belum ada teknologi, peralatan kedokterannya sangat sederhana. Maka waktu itu menggunakan kapak dari batu yang diruncingkan. Jangan bayangkan seperti kapak sekarang, ya. Jadi waktu itu ya sakit, tapi karena perintah Allah beliau melaksanakannya. Berikutnya, bagaimana dengan Nabi Adam dan Ibu Hawa? Apakah beliau tidak khitan? Tadi katanya khitan itu dimulai pada masa Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Adam, Ibu Hawa bagaimana? Ternyata Nabi Adam dan Ibu Hawa sudah dikhitan ketika diciptakan oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun ketika lahir itu sudah dalam keadaan sudah khitan. Selain Nabi Adam, siapa Nabi yang lahir dalam keadaan sudah dikhitan? Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diceritakan dalam kitab tiba itu, yang suka tibaan. Nah, itu baca ada salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan sudah khitan. Nah, kemudian bagaimana hukumnya khitan? Bagaimana hukumnya bagi laki-laki dan bagaimana bagi perempuan? Ternyata bagi laki-laki khitan itu wajib. Selama dia laki-laki, dia wajib khitan. Ya, kalau tidak khitan, ibadahnya, sholatnya tidak bisa sempurna. Tadi sudah saya sampaikan, tidak bisa bersuci dengan sempurna dan baik. Makanya wajib khitan. Bahkan orang mu'alaf yang usianya sudah tua, begitu masuk Islam, dia wajib khitan juga. Jadi khitan itu tidak hanya anak-anak, tapi orang dewasa pun yang belum khitan, kalau dia masuk Islam juga harus khitan. Bagaimana hukum khitan bagi perempuan? Kalau bagi perempuan adalah sunnah atau keutamaan. Lebih baik kapan waktunya? Ya waktu masih bayi. Ya. Bedanya khitannya perempuan tidak seperti laki-laki, pakai dirayakan, ada walimatul khitan. Tapi kalau perempuan karena sunnah keutamaan, ya ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Tapi lebih baik dilaksanakan. Waktu pelaksanaan khitan, kapan sih seorang laki-laki diwajibkan khitan? Ketika umur berapa? Ya, yang penting pada saat balik.
Karena ketika balik itu dia sudah wajib untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat, maka dia juga wajib untuk khitan, supaya sholatnya sah. Kapan khitan itu disunnahkan? Apabila sebelum balik. Kalau kalian usia 10 tahun sudah balik apa belum? Mungkin belum balik. Tapi itu sudah disunnahkan. Lebih baik khitan itu ketika masih belum balik. Jangan nunggu balik. Khawatirnya nanti alot. Ya, sakit. Kalau masih kecil, ya itu apalagi sekarang teknologinya maju. Ya, sekarang khitan, besok bisa sembuh, bisa jalan-jalan. Beda dengan waktu saya dulu, untuk bisa sembuh dari khitan bisa sampai 2 minggu lebih, bahkan ada yang 1 bulan. Mengapa khitan diwajibkan bagi laki-laki yang sudah balik? Karena pada saat balik sudah diwajibkan melaksanakan sholat. Tanpa khitan, sholat tidak bisa sempurna. Karena orang yang belum khitan bersucinya tidak sempurna. Dalil perintah khitan. Mana dalil yang menyebutkan bahwa khitan itu wajib? Ternyata ada yang menjadi dasar hukumnya. Yang menjadi dasar perintah khitan itu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 125. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Kemudian Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surah An-Nisa ayat 125. Dalil perintah khitan, selain Al-Quran ternyata ada hadis yang juga menjadi dasar perintah khitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karamati 'ala Allah awwulidtu makhtuna wa lam yara ahadun sawati. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Karena itu tidak ada orang yang melihat aurat atau kemaluanku. Selanjutnya, hikmah khitan. Apa hikmah dilakukannya khitan? 1. Menjaga kebersihan dan kesucian badan. Dengan khitan, maka kemaluan kita menjadi bersih dan suci. Badan kita suci dan bersih. Yang kedua, merupakan tanda kesempurnaan seorang muslim. Seorang muslim akan sempurna melaksanakan ibadah kalau dia sudah dikhitan. Yang ketiga, menjadikan kemaluan lebih bersih dan mudah membersihkannya. Dengan khitan, maka kita lebih mudah ketika bersuci. Tidak ada lagi najis yang menempel.
kalau kita selesai bersuci. Yang keempat, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang khitan berarti dia mengikuti Nabi Muhammad dan Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang khitan, bersih, selalu menjaga kebersihan badannya. Dan yang terakhir, dengan khitan kita bisa mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Kita tahu banyak penyakit itu disebabkan karena kurang bersih, termasuk kemaluan yang kurang bersih. Ada banyak penyakit mudah menyerang. Kita tahu ada berbagai penyakit seperti HIV ya dan lain-lain, itu disebabkan karena perilaku yang kurang bersih. Maka kalau kita ingin sehat, tubuh kita bersih, jangan lupa untuk segera melaksanakan khitan.